بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا وشفاء من كل داء. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, karunia dan kebaikan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai detik ini masih memberikan nikmat umur kepada kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini masih memberikan nikmat sehat afiat kepada kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmatnya, atas anugerah dan kebaikan yang senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ikhwah dan akhwat pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lupa kita memanjatkan salawat dan salam kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau dan istiqamah untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan kembali pembahasan kita tentang fikih kurban. Terakhir yang kita bahas kemarin adalah tentang hukum si pemilik kurban memakan dari daging kurbannya, dan juga berkaitan dengan menjual daging kurban, hukum memberikan upah kepada si tukang jagal dari hewan kurban. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita insyaallah dalam beberapa menit ke depan akan membahas tentang sunnah-sunnah dan juga adab-adab berkurban. Sunanul udhiyati wa adabuha. Sunnah-sunnah dan adab-adab berkurban. Innal udhiyata laha sunanun kathiratun wa adabun iddah yustahabbu fi'luha wa la tajib wa innama hiya sunanun wa adab wa hiya. Kata beliau, sesungguhnya kurban itu atau berkurban memiliki sunnah-sunnah yang banyak dan juga beberapa adab yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Sunnah-sunnah itu yang disunnahkan untuk dilakukan adab-adab itu, wala tajib, namun hukumnya tidak wajib. Wa innama hiya sunanun wa adab, hanya saja itu adalah sunnah-sunnah dan adab-adab, yang artinya adalah ketika si orang yang ingin berkurban itu juga ikut melakukan sunnah-sunnah berkurban ini, juga memperhatikan adab-adab kurban ini, maka dia mendapatkan nilai lebih dari ibadah kurbannya. Dia mendapatkan pahala lebih daripada ibadah kurbannya. Lalu apa saja sunnah-sunnah dan adab-adab itu? Yang pertama, yustahabbu liman arada an yudhhiya idza dakhala alaihi ashru dzil hijjah alla yahliqa sya'ra ra'sihi wa wajhihi
أو بدنه ولا يقلم أظافره حتى يضحي لما روت سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده ذبح يريد أن يذبحه فرأى هلال ذي الحجة فلا يمس من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي ولكن لا يجب عليه ذلك لأنه ليس بمحرم بل يكره كراهة تنزيه والحكمة من ذلك أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار. Yang pertama kata beliau, di antara sunnah berkurban atau di antara adab berkurban adalah disunnahkan, dianjurkan bagi orang yang ingin berkurban itu apabila sudah memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, artinya mulai tanggal 1 Dzulhijjah, yang kalau saat ini akan masuk pada nanti malam insyaallah. Artinya nanti malam setelah terbenam matahari, setelah masuk waktu maghrib, bermulalah awal Dzulhijjah, masuklah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Nah kata beliau, di antara kesunahan berkurban itu bagi orang yang hendak berkurban itu disunnahkan, dianjurkan apabila sudah masuk 10 hari pertama atau awal bulan Dzulhijjah, mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai hari dia berkurban nanti, sampai hari dia berkurban, disunnahkan untuk tidak mencukur rambut kepalanya atau memotong rambut kepalanya, menggunting rambut kepalanya. Wa wajhihi, begitu juga rambut wajahnya, jenggotnya atau jambangnya atau brewoknya kalau dia orang yang brewokan. Au badanihi, atau bulu-bulu yang ada di tubuhnya. Jadi orang yang hendak berkurban ini ketika sudah masuk awal Dzulhijjah tanggal 1 sampai hari dia berkurban itu sunnah bagi dia untuk tidak lagi memotong rambutnya, memotong jenggotnya, memotong brewoknya, memotong bulu yang ada di tubuhnya atau mencukurnya. Disunnahkan untuk tidak melakukan itu lagi apabila sudah masuk awal bulan Dzulhijjah. Begitu juga wala yuqallimu adhafirahu, dan tidak memotong kuku-kukunya, baik itu kuku dari jari-jari tangannya ataupun kuku jari-jari kakinya. Itu bagi orang yang hendak ingin, atau bagi orang yang ingin berkurban. Dia tanggal 10 Dzulhijjah misalnya, hari Idul Adha itu berniat sudah berkurban, maka ketika masuk bulan Dzulhijjah, awal Dzulhijjah sampai hari dia berkurban, disunnahkan di dalam mazhab al-Imam Syafi'i untuk tidak lagi baik itu mencukur rambutnya, memotong rambutnya, atau memotong jenggotnya, atau memotong atau mencukur brewoknya, dan juga memotong kukunya. Sampai kapan? Hatta yudhhiya, sampai dia berkurban, sampai dia memotong hewan kurban itu, sampai dia menyembelih hewan kurban itu. Apa alasannya? Karena ada hadis dari Nabi SAW anjuran untuk itu. Kata Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Sayyidah Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, man kana 'indahu dzabhun, barang siapa yang memiliki kurban, yuridu an yadhbahahu, dan dia ingin menyembelihnya pada Idul Adha, kata Rasulullah, fara'a hilal Dzulhijjah, kemudian dia melihat hilal Dzulhijjah, artinya apa? Masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, fala yamassa min sya'rihi, maka janganlah dia menyentuh rambutnya. Maksudnya apa? Jangan mencukur rambutnya, jangan memotong rambutnya, atau secara umum jangan memotong bulu-bulu yang ada di anggota tubuhnya, baik bulu yang ada di kepalanya, rambutnya, yang ada di wajahnya, yang ada di tubuhnya. Pokoknya kata Rasulullah, apabila seseorang itu memiliki hewan yang ingin disembelih dan dia ingin menyembelihnya ketika Idul Adha, maka ketika dia melihat hilal Dzulhijjah masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, janganlah dia memotong rambutnya, mencukur rambutnya, dan mencukur bulu-bulu yang ada di tubuhnya. Begitu juga wala min adfarihi syai'an, jangan dia memotong kukunya sedikit pun, hatta yudhhiya, sampai dia menyembelih hewan kurbannya, artinya sampai dia berkorban nanti.
Walakin, nah ini tadi kita kemukakan hukumnya adalah sunnah. Artinya kalaupun orang yang berkurban itu ketika sudah masuk bulan Dzulhijjah misalnya, malam nanti atau besok, dia potong rambutnya misalnya. Mungkin sebelum-sebelumnya dia lupa untuk memotong rambutnya ketika akan masuk Idul Adha nanti. Dia potong sudah masuk bulan Dzulhijjah, sementara dia ingin berkurban. Kalaupun dia potong, maka dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa karena di dalam mazhab Syafi'i hukumnya makruh, bukan sampai pada wajib. Hukum membiarkan rambut, bulu-bulu yang ada di tubuh dan juga kuku itu, tidak memotongnya, itu hukumnya sunnah di dalam mazhab Syafi'i ketika sudah masuk satu Dzulhijjah. Walakin la yajibu alaihi dzalik, akan tetapi tidak wajib hukumnya bagi dia untuk tidak memotong rambutnya, tidak memotong bulu-bulu yang ada di anggota tubuhnya, dan tidak memotong kuku, itu hukumnya tidak wajib. Li'annahu laysa bimuhrim, karena dia bukan orang yang sedang dalam keadaan muhrim. Ketika orang berhaji dan dia dalam keadaan berihram, itu haram hukumnya. Nah, sementara orang yang ingin berkurban ini bukan sedang dalam keadaan muhrim. Dia ada di negerinya, tidak sedang melaksanakan haji, hanya saja dia ingin berkurban. Kalau orang bermuhrim sedang ihram, hukumnya haram. Orang yang sedang muhrim hukumnya haram. Orang semacam ini tidak haram. Bal yukrahu karahata tanzih, kata beliau, hukumnya tadi sunnah, tapi kalau dikerjakan hukumnya adalah makruh karahah tanzih. Ya, tidak sampai haram hukumnya. Tidak sampai haram. Orang yang melakukannya tidak melakukan sesuatu yang haram, hanya saja melakukan sesuatu yang makruh di dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i menurut para ulama di sini. Apa hikmahnya? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Tadi kan disunnahkan, dianjurkan untuk tidak memotong rambut, bulu-bulu yang ada di tubuh, dan juga tidak memotong kuku apabila sudah masuk bulan Dzulhijjah ini. Kemudian dalilnya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa hikmahnya, apa tujuannya? Kata beliau, wal hikmatu min dzalika. Hikmah dianjurkannya, disunnahkannya orang yang ingin berkurban itu ketika masuk bulan Dzulhijjah tidak lagi memotong rambutnya dan bulu-bulu yang ada di tubuhnya, tidak lagi memotong kukunya. An yabqa kamilal ajza, agar si orang yang ingin berkurban tadi tetap anggota badannya ini sempurna, tidak ada dari anggota badannya yang dibuang ketika dia berkurban nanti. Tujuannya apa? Liyu'taqa minan nar, agar semua anggota tubuhnya ini ikut dimerdekakan, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Nah, kalau dipotong, nah rambut yang dipotong itu artinya dia sudah tidak ikut lagi berkurban. Tidak menyaksikan lagi kurban itu. Sudah dipotong dari pemiliknya. Makanya biarkan saja, kata para ulama, hikmahnya supaya semua anggota tubuhnya itu utuh ketika dia berkurban, sehingga semua anggota tubuhnya itu termasuk yang dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Jadi ini sunnah yang pertama dari sunnah dan adab-adab berkurban. Di antara sunnah yang kedua dari sunnah-sunnah kurban adalah yustahabbu an yadhbaha hadiyahu wa udhiyatahu bi nafsihi. Lima rawa Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshayn amlahayn wa wada'a rijlahu ala sifahihima wa samma wa kabbar. Disunnahkan bagi orang yang ingin berkurban menyembelih hewan kurbannya sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap orang itu perlu untuk belajar menyembelih hewan. Sehingga ketika dia ingin melakukan ibadah kurban, dia tidak lagi menyuruh tukang jagal. Dia tidak memberi upah orang lain untuk menyembelihnya. Dia sendiri yang akan menyembelihnya. Memang sebaiknya, sepatutnya setiap muslim belajar ini. Belajar apa? Belajar menyembelih hewan, agar ketika musim-musim kurban atau seperti akikah, dia sendiri yang melakukan penyembelihan itu. Karena sunnahnya seperti itu. Sunnahnya orang yang ingin berkurban menyembelih kurbannya dengan dirinya sendiri. Dia sendiri yang turun tangan untuk menyembelihnya. Ini berdasarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu.
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshain, beliau berkurban dengan 2 ekor biri-biri, wa amlahaini, yang berwarna putih. Sebagian riwayat mengatakan berwarna putih, ada hitamnya. Wa wada'a rijlahu, beliau meletakkan kaki beliau ala sifahihima, di samping leher dari dua hewan kurban itu, dari 2 biri-biri itu. Wasamma wa kabbar, beliau mengucap tasmiyah, mengucap bismillah, dan juga bertakbir ketika menyembelihnya. Artinya Rasulullah SAW ketika berkurban, beliau menyembelih sendiri hewan kurbannya. Nah, makanya di antara sunnah, kata para ulama, berdalilkan, berdasarkan, berargumentasikan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, bahwa siapa saja yang ingin berkurban, sunnahnya itu bukan memanggil tukang jagal, tapi dia sendiri yang menjagal kurbannya, dia sendiri yang menyembelih hewan kurbannya itu. Tidak bisa, makanya belajar untuk menyembelih hewan kurban. Itu sunnah yang kedua. Namun walaupun sunnahnya dia sendiri untuk menyembelih hewan kurbannya, kata beliau, wa yajuzu, boleh, an yastani baghairahu mimman tahillu zakatuhu, boleh dia wakilkan atau minta diganti dengan orang lain, yang orang itu termasuk orang yang halal sembelihannya, berarti muslim. Orang itu adalah muslim yang halal sembelihannya. Rajulan kana au imra'ah, baik laki-laki yang dia minta untuk menyembelih hewan kurbannya, au imra'ah, atau perempuan. Jadi kalau perempuannya pandai misalnya menjagal hewan, menjagal kambing, menjagal sapi, menyembelih unta misalnya, boleh kita suruh atau kita minta untuk menyembelih hewan kurban kita. Jadi tidak mesti laki-laki. Tidak mesti laki-laki. Boleh-boleh saja kalau disuruh perempuan. Lima rawa Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nahara 63 badanah thumma a'ta Ali radhiyallahu anhu fa nahara ma ghabara minha. Nah, bolehnya menyuruh orang lain untuk menyembelih hewan kurban kita ini juga berdalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ketika Hajjatul Wada', beliau menyembelih 63 ekor unta. Itu dengan tangan beliau sendiri. Beliau saat itu akan menyembelih 100 ekor unta, akan mengorbankan 100 ekor unta. Ternyata dari 100 ekor itu yang disembelih oleh Nabi SAW dengan tangan beliau sendiri adalah 63 ekor unta. Adapun sisanya beliau serahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menyembelihnya. Ini menunjukkan bahwa ketika 100 ekor unta tadi tidak semuanya disembelih oleh Rasulullah SAW dengan tangan beliau, maka bolehlah orang yang berkorban itu mewakilkan penyembelihannya kepada orang lain, sebagaimana Nabi SAW juga pernah menyuruh Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk melakukan itu. Wa yustahabbu, disunahkan an la yastaniba illa musliman, agar dia tidak mewakilkan penyembelihan hewan kurban ini kecuali hanya kepada seorang muslim. Jangan menyuruh non muslim misalnya untuk menyembelih hewan kurban. Suruh seorang muslim. Li'annahu qurbah. Kenapa? Karena kurban ini adalah ibadah. Fakana al-afdal, maka yang afdalnya, yang utamanya ketika kurban ini adalah ibadah, an yatawallahu muslimun, yang mengurusnya adalah seorang muslim juga. Jangan diwakilkan kepada non muslim. Waliyakhruja, dan juga agar dia keluar min khilafi man mana'a ghairal muslimi min adz-dzabhi, keluar dari khilaf, karena ada perbedaan pendapat apakah si non muslim boleh menyembelih atau tidak boleh menyembelih. Ini di kalangan para ulama fikih ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Makanya kata beliau, sunnah bagi orang yang ingin berkorban itu kalau dia tidak bisa menyembelih sendiri, agar mewakilkannya kepada si muslim. Jangan menyuruh muslim, karena ini ibadah kurban yang merupakan ibadah kepada Allah, maka mesti yang melakukannya adalah seorang muslim juga. Dan juga agar dia keluar dari khilaf, perbedaan pendapat para ulama antara boleh dan tidaknya non muslim menyembelih hewan kurban. Wa yustahabbu, dan disunnahkan an yakunan naibu, bahwa naib tadi, wakil dari si pemilik kurban untuk menyembelih hewan kurbannya itu aliman bi ahkamidz dzabhi, orang yang memiliki ilmu tentang hukum hakam penyembelihan hewan. Kan tuh dalam kriteria menyembelih itu ada beberapa urat yang harus terputus, wajib hukumnya. Ada beberapa yang harus terputus.
Di dalam mazhab Syafi'i ada dua saluran yang harus terputus. Maka kata beliau disunnahkan bahwa yang menyembelih hewan kurban ini orang yang mengerti itu. Jangan asal suruh sembarangan orang untuk menyembelihnya. Bisa jadi nanti karena tidak paham cara menyembelih, dia sembelih ternyata belum putus. Nah, bagaimana hukumnya? Maka menjadi tidak boleh dimakan hewan itu. Tidak putus, atau bahkan sapinya bangkit lagi, lari dia misalnya, kambingnya masih segar dia dan tidak mati, bahaya. Makanya kata beliau disunnahkan agar si wakil yang diwakilkan oleh si pemilik kurban untuk menyembelih itu orang yang memahami hukum tentang penyembelihan hewan. Hatta yakuna a'rafa bi sunnati dzabhi. Agar kenapa memilih orang yang faham tentang hukum menyembelih? Agar dia mengerti sunnah-sunnah penyembelihan. Bagaimana cara menyembelihnya, dihadapkan kemana nanti ketika menyembelihnya, seperti itu. Wa idza istanaba ghairahu lidzabhi yustahabbu lil mudahhi an yashhada adh-dhabha. Lima rawa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah radhiyallahu anha qumi ila udhiyatiki fashhadiha fa innahu bi awwali qatratin min damiha yughfaru laki ma salafa min dhunubiki. Kata beliau, apabila si pemilik kurban tadi mewakilkan penyembelihan kurbannya kepada orang lain, maka hendaklah dia, disunnahkan bagi si pemilik kurban itu untuk menyaksikan penyembelihan. Hadir, orang yang berkurban itu hadir dalam penyembelihan. Jangan kasih hewannya saja, terima beres, hendak. Tapi ketika dia mewakilkan kepada orang lain untuk menyembelih hewan kurban itu, maka ketika prosesi penyembelihannya disunnahkan bagi si pemilik kurban untuk menyaksikan prosesi pemotongan hewan kurban itu. Ini berdasarkan hadis dari Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda kepada putri beliau Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Kata Rasulullah kepada putri beliau, qumi ila udhiyatiki fashhadiha, bangkitlah untuk menyaksikan penyembelihan kurbanmu, kata Rasulullah kepada putri beliau. Wahai Fatimah, ayo bangkit, ayo berangkat untuk menyaksikan penyembelihan kurbanmu. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya bi awwali qatratin min damiha, darah yang pertama menetes dari hewan kurban itu, darah yang pertama mengucur dari hewan kurban itu, seukuran berapa tetesan darah itulah dosa-dosamu yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah disuruh oleh Nabi SAW menyaksikan penyembelihan kurban itu, agar si pemilik kurban menyaksikan darah yang pertama menetes. Kenapa? Karena dari setiap darah yang menetes, yang pertama menetes, dari situlah semua dosa si pemilik kurban yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu sunnah yang kedua. Adapun sunnah yang ketiga dari sunnah kurban dan juga adab menyembelih hewan kurban, tustahabbu adabu dzabhil 'ammah. Disunnahkan, dianjurkan adab-adab penyembelihan secara umum. Jadi di antara sunnah berkurban adalah untuk memperhatikan adab-adab. Apa di antaranya? Min tahdidis sikin, membuat pisau yang akan digunakan untuk menyembelih hewan kurban itu benar-benar tajam. Benar-benar tajam. Jangan sampai menggunakan pisau tumpul. Artinya perhatikan betul-betul. Ini pesan untuk si tukang jagal agar betul-betul memperhatikan pisaunya. Agar betul-betul memperhatikan pisaunya. Supaya apa ya? Ketika menyembelih kurban itu pisaunya benar-benar tajam. Wa irahatidz dzabihah, dan juga membuat hewan kurban ini tidak tersakiti, tidak merasa kesakitan, agar membuat hewan tahu dalam memposisikannya ketika menyembelih, ketika mengikat kakinya, itu nanti posisikan agar hewan kurban ini merasa nyaman dan tidak merasa tersakiti. Wa imraris sikin, kurban itu agar digorok dengan kekuatan yang sangat kuat gitu. Jangan jangan lemah, karena akan cepat untuk mematikan hewan kurban itu apabila dilakukan dengan kuat, dengan tekanan. Baik itu ketika pertama ashal, agar lebih mudah
wafat atau meninggalnya atau matinya hewan itu, dan juga lebih diharapkan cepat selesainya penyembelihan itu. Wa yustahabbu, dan disunnahkan istiqbalud dzabih. Nah ini tadi, bahwa orang yang menyembelih itu menghadap kiblat. Orang yang menyembelih menghadap kiblat. Wa tawjihu adz-dzabihati ilaiha, dan juga hewan dihadapkan ke kiblat, hewannya dihadapkan ke kiblat, bi an yuwajjiha madbahaha, dengan si penyembelih itu menghadapkan leher yang akan disembelih, tempat sembelih itu dihadapkan ke kiblat, dibaringkan, leher yang akan disembelih itu dihadapkan ke kiblat. Wa yustahabbu an yanharal ba'ira qa'iman, dan disunnahkan bagi orang yang menyembelih unta, dia menyembelihnya dalam keadaan berdiri, ala thalathi qawa'im ma'qulatur raqabah, di atas 3 kaki dalam keadaan lehernya diikat. Wa illa fabarikan, kalau tidak bisa berdiri maka bisa dalam keadaan tersungkur, dalam keadaan duduk. Wa yustahabbu an yudji'al baqarah wasyah ala jambiha al-aisar, dan disunnahkan bagi orang yang ingin menyembelih sapi ataupun kambing, itu dirobohkan sapi dan kambingnya di atas pundaknya yang sebelah, atau di atas pundaknya, di atas belikatnya yang sebelah kiri. Artinya dirobohkan ke sebelah kiri, sebelah kirinya di bawah. Wa yatruka rijlahal yumna, dan membiarkan kaki sebelah kanannya tidak usah diikat. Wa yashudda qawaimaha thalath, dan mengikat 3 kaki lainnya. Adapun kaki yang sebelah kanan tidak usah diikat. Wa yustahabbu tasmiyatu 'inda dzabhi, disunahkan untuk mengucap bismillah ketika menyembelih hewan kurban. Walau tarakaha 'amdan, jadi mengucap bismillah hukumnya sunnah. Kalau dia tinggalkan mengucap bismillah itu, sengaja, au sahwan, atau lupa, halatiz dzabihah, tetap halal saja hewan yang disembelihnya, tidak menjadi haram. Kenapa? Karena mengucap bismillah hukumnya sunnah. Lakin tarkuha 'amdan makruhun, tapi meninggalkannya secara sengaja itu hukumnya makruh, meninggalkan bismillah. Wa istahabbu ma'a tasmiyati 'ala dhabiha in yusalli 'ala an-nabi 'inda dzabhi. Begitu juga disunnahkan ketika dia mengucap bismillah, bersamaan itu dia juga disunnahkan untuk mengucapkan shalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih hewan kurban. Ketika menyembelih hewan kurban itu disunahkan untuk mengucap shalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat di antara sunnah menyembelih tadi, atau sunnah berkurban, yustahabbu lidzabih ma'a tasmiyati an yukabbir. Disunnahkan bagi orang yang menyembelih itu, di samping mengucap bismillah juga bertakbir. Karena ada hadis lima rawa Anas radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam samma wa kabbar, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih kurbannya beliau bertasmiyah, mengucap bismillah dan juga bertakbir. Fayaqul, beliau mengatakan bismillah wallahu akbar, mengucap bismillah wallahu akbar ketika akan menyembelih hewan kurban itu. Wa yustahabbu an yad'u Allah ta'ala wa yaqul Allahumma taqabbal minni, dan disunnahkan dia berdoa kepada Allah ketika menyembelih hewan kurban itu dengan doa semacam ini, kata beliau, dia mengatakan Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku, kalau si pemilik kurban yang menyembelih langsung. Tapi kalau dia wakilkan, nanti si wakil ini akan mengatakan bismillah Allahu akbar Allahumma taqabbal min fulan bin fulan, ya Allah terimalah kurban fulan bin fulan. Seperti itu. Itu di antara sunnah-sunnah dalam penyembelihan kurban. Kemudian di antara sunnah berikutnya adalah yustahabbu an yudahhiya fi darihi bimashhadi ahlihi liyusharikuhu fid du'a wal ajr wa yafrahu bidzabhi wa yastamti'u bil lahm. Disunnahkan agar hewan kurban itu disembelih di rumahnya, rumah orang yang berkurban, di depan keluarganya, ahlul baitnya, di depan keluarga si pemilik kurban. Agar apa? Agar mereka ikut berdoa dan ikut menyaksikan, mendapatkan pahala, dan juga bergembira dengan penyembelihan itu dan bisa menikmati dagingnya. Jadi di tempatnya sendiri, misalnya rumahnya di mana, disitulah dia sembelih sendiri. Misalnya kalau dia tidak mewakilkan, dia ajak keluarganya untuk menyaksikan. Seperti itu. Kemudian di antara sunnah juga dalam ibadah kurban ini adalah yustahabbu at-tadhhiyatu lil musafir kal hadir. Disunnahkan bagi orang yang musafir untuk berkorban juga. Jadi tidak mesti
orang yang hadir saja, orang yang mukim saja berkurban. Orang yang musafir pun juga dianjurkan untuk berkurban. Dianjurkan untuk berkurban. Supaya dia mendapatkan juga pahala. Mungkin ketika Idul Adha dia sedang musafir. Nah, itu pun juga disunahkan baginya untuk berkurban. Nah, itulah tadi beberapa adab-adab dan juga sunnah-sunnah berkurban ketika seseorang ingin melakukan ibadah kurban di Idul Adha.